Ya, Basin Kampung Mengaji. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami pengurus Basin Kampung Mengaji atau Yayasan Basin Kampung Mengaji menyampaikan profil bagaimana Basin Kampung Mengaji itu secara konseptual dan didirikan, insya Allah kita memulai di bulan Juli ini. Ya, dilaunchingkan tanggal 13 Juli 2025 ya di depan Masjid Makmur Basin Kebonarum Klaten. Jadi Yayasan Basin Kampung Mengaji ini sebenarnya diawali dari programnya Desa Basin di bawah kepemimpinannya Ibu Hajah Kustiah. Ya, bahwasanya ada satu visi yang sebenarnya ini sebagai realisasi utamanya direalisasikan dengan program Basin Kampung Mengaji, di mana visi Desa Basin adalah agamis, maju, mandiri, sejahtera. Nah, di mana kita meyakini bahwasannya untuk mewujudkannya adalah dimulai dari terbentuknya desa yang agamis atau bertakwa terlebih dahulu, karena dengan bertakwa insya Allah akan menumbuhkan keberkahan. Ya, sebagaimana ayatnya dalam surat Al-A'raf ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jadi itu ayatnya ya. Seandainya atau jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Yaitu latar belakang secara ayat, dan kita sangat meyakini betul bahwasannya kalau kita membentuk masyarakat bertakwa maka akan memunculkan yang namanya keberkahan, atau dalam bahasa visi Desa Basin adalah maju, mandiri, sejahtera. Nah, yang berikutnya lagi ada latar belakangnya. Desa Basin ini adalah desa yang terkenal agamis, ya, agamis sejak zaman pendiri-pendiri Desa Basin itu begitu melekat ya hingga sekarang. Kenapa? Karena sampai ada yang cerita dulu pernah Basin itu di waktu maghrib itu semua riuh dengan bacaan bacaan Al-Quran ya, bacaan Al-Quran. Sampai kalau waktu itu zaman televisi ya, belum ada YouTube, belum ada istilahnya itu sosial media yang sekarang tuh begitu gencar ya. Itu ada sweeping ya, rumah-rumah yang tidak ngaji atau menyetel TV apalagi musik yang keras itu diingatkan supaya kemudian dimatikan dan diganti dengan baca Al-Quran. Itu begitu, dan itu sangat melekat sekali diingatan para generasi orang tua di zaman itu. Nah, maka Basin yang agamis yang sekarang tinggal cerita itu akan diupayakan kembali lagi sebagaimana seperti sebelumnya, tentu dengan gaya masa kini ya. Jadi tentu dan bentuk realisasi konkretnya adalah dengan membentuk lingkungan desa yang gumregah dalam agama dan keagamaan, minimal dimulai dari kebiasaan rutin masyarakat dalam mengaji kitab suci Al-Quran. Ini yang kita akan awali dengan mengaji saja, udah mengaji kitab suci Al-Quran. Nah, di mana pembiasaan mengaji kitab suci Al-Quran ini tentu tidak begitu saja kita launching kemudian jalan sendiri ya. Jadi maka perlu pengawalan, perlu keberlanjutan, perlu kreativitas program, perlu juga pendanaan dan lain-lainnya, sehingga dibutuhkan dalam hal ini ada lembaga yang mengurusinya. Jadi bahkan Ibu Lurah sendiri memasrahkannya ke yayasan yang dibentuk oleh beliau sendiri, yaitu Yayasan Basin Kampung Mengaji. Ya, kira-kira begitu. Nah, sehingga kalau dari latar belakang ini kita tahu bahwasanya apa itu kampung mengaji atau Basin Kampung Mengaji. Jadi gambarannya gini, jika kita pernah mendengar atau tahu semua lah ya, Kampung Inggris Pare Kediri sebagai pusat belajar bahasa Inggris untuk masyarakat dari berbagai macam penjuru negeri, bahkan luar negeri pun ada gitu ya. Maka ke depan harapannya kita punya cita-cita besar
Kampung Basin Mengaji ini atau Basin Kampung Mengaji ini sebagai pusat belajar mengaji masyarakat dari berbagai penjuru negeri. Ya, orang ingin bisa baca Al-Quran bisa ke Basin, ingin bisa sholat ke Basin, ingin jadi guru ngaji ke Basin, ingin bisa ngerukyah, ingin jadi istilahnya itu hafal Quran, ingin menghafalkan beberapa surat-surat dan lain sebagainya. Termasuk bahkan mungkin sangat mungkin ingin belajar tata cara ibadah haji dan umroh. Itu manasiknya nanti harapannya ada tempat manasik yang representatif di Basin gitu ya. Dan lain sebagainya. Jadi nanti ada banyak hal-hal yang sifatnya ikonik yang bisa dijadikan rujukan untuk orang-orang di sekitar Basin dan bahkan seluruh Indonesia. Nah, maka fokus utama Basin Mengaji ini adalah atau Basin Kampung Mengaji ini adalah memastikan semua warga Basin. Jadi itu kan cita-cita panjangnya tadi yang pertama ya. Jadi memastikan bahwasannya semua warga Basin ini bisa membaca Al-Quran sebenarnya. Jadi walaupun masyarakat Basin ini sudah sangat religius ya, tetapi kan masih ada dan bahkan banyak yang belum bisa baca Al-Quran. Dan kita pastikan semuanya diupayakan bisa baca Al-Quran. Ya kalaupun tidak semuanya, persentase yang banyak itu dikurangi dan tinggal sedikit saja yang tidak bisa gitu ya. Namun tentu tujuan utama dari belajar baca Al-Quran adalah tentu setelah itu membaca Al-Qurannya itu sendiri tiap hari. Dan untuk ini Basin Kampung Mengaji hadir gitu. Hadir untuk membuat gerakan masyarakat membaca Al-Quran serentak dalam program baik itu harian, pekanan, bulanan dan seterusnya, bahkan nanti ada program tahunan yang itu akan terus memicu dan menyemangati para warga sedesa Basin itu benar-benar gumregah membaca Al-Quran. Nah, maka program-program utamanya nanti ada program turunan sebenarnya, tapi program utama itu diantaranya pertama misalnya kita terapkan jam mengaji masyarakat untuk mengaji Al-Quran di rumah dan di masjid-masjid. Kemudian berikutnya yang pekanannya misalkan Jumat Tadarus dan Munajat setiap malam Jumat serentak di semua masjid. Kemudian nanti untuk yang orang dewasa, remaja dan orang tua itu adalah kelas dan privat mengaji. Kemudian untuk yang anak-anak TPQ ya, untuk anak-anak usia TK dan SD itu TPQ. Nah, kira-kira itu bisa dibayangkan program itu terus berjalan tiap hari, tiap pekan, tiap bulan, bahkan dalam event-event tahunan itu kita terus bergulir berjalan bertahun-tahun sampai pokoknya itu turun-temurun. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini kira-kira gambaran logo yang kita pilih ya. Jadi logonya seperti ini. Nama di akte dan SK Kemenkumham alhamdulillah sudah dapat izin ya, yaitu Yayasan Basin Kampung Mengaji. Kemudian nama di kop surat dan semua media itu Basin Kampung Mengaji. Kemudian alamat yayasan insyaallah kita berada di Balai Desa Basin, Jalan Deles Indah kilometer 2 Desa Basin, Kecamatan Kebonharum, Kabupaten Klaten, kode pos 57486. Kemudian makna logo kita ini ada tanda bintang itu ya di atas di bulatan itu artinya ketuhanan. Kemudian padi, sawah, cukup, pangan dan sejahtera. Orang dan ada Al-Quran, yang pegang Al-Quran itu adalah mengaji. Hijau itu maknanya kesuburan, biru kecukupan air, oranye bertumbuh dan terus berkembang gitu ya. Nah ini akta pendirian kita itu SK dan SK Kemenkumham serta kepengurusan yayasannya gambaran seperti ini. Akta notarisnya itu Ahmad Faturrahman SHMKN nomor 13 tanggal 12 Juni 2025. Jadi baru sebulan yang lalu kita dirikan. Kemudian SK Kemenkumhamnya AHU 001492.AH.01.04 tahun 2025. Dan pengurus yayasan lengkap berdasarkan SK dari pembina yayasan ya. Jadi yang lengkap karena yang ditantumkan di akte itu hanya beberapa saja ya. Nah ini terdiri kalau struktur sederhana sementara kami adalah seperti ini. Jadi ada pembina dan pengawas ya. Pembinanya Ibu Haja Kustia, pengawasnya
Bapak Maksum Basuki AMD, kemudian Ketua Tata Sutari SPT, Ketua satunya Ibu Siti Karomah SAG MPD, kemudian sekretarisnya Mas M. Zaid Al-Arzi SPD MPD, kemudian bendaharanya Mas Ari Mutarom, sekretaris bendahara 2-nya Ibu Betty Wardiati, dan sekretaris 2 tadi Mas Asep Setiawan. Kemudian ada yang ngurusi takmir masjid yaitu Pak Abdul Muslih, dibantu oleh Ibu Yunita. Kemudian yang ngurusi guru ngaji itu Pak Hendi Hermawan, dibantu oleh Pak Eka Maulana. Dan kemudian di bidang sarpras itu adalah Pak Untung Dwi Payana, dibantu oleh Pak Nanang Arifin. Ini gambaran struktur kepengurusan simpelnya seperti ini. Kemudian nah ini program kita ini ada program yang sifatnya di awal ada sosialisasi dan launching beserta roadshow ya. Jadi soft launching di tingkat desa, kemudian ada sosialisasi masjid dan musola, kemudian roadshow. Termasuk ada ini yang launching yang kita selenggarakan tanggal 13 Juli 2025 ini, itu adalah launching sekaligus memperingati tahun baru Hijriah Muharram ya 1447. Nah, kegiatan hariannya adalah jam mengaji masyarakat dan kemudian kelas privat mengaji remaja, dewasa dan orang tua. Itu. Jadi guru-guru ngaji kita minta untuk proaktif, bahkan kalau perlu mendatangi rumah ke rumah. Tentu diawali dengan survei ya. Datangi ke rumah ke rumah untuk dipastikan semua masyarakat yang berbasis masjid ya. Nanti berbasis masjid itu kemudian tertangani untuk bisa belajar baca Al-Quran. Nah, untuk yang anak-anak itu dimasukkan dalam program pekanan TPQ anak. Jadi masjid-masjid yang kita tunjuk kita harapkan dikelola pengelolaannya sangat baik, diperbaiki betul ya, dimaksimalkan sehingga kita coba koordinir guru-guru ngaji TPQ-nya. Kemudian ada malam Jumat munajat dan tadarus. Ini yang serentak tiap masjid. Kemudian nah ini sekolah imam dan muadzin kita juga akan selenggarakan. Kemudian juga untuk bulanannya ada pelatihan dan koordinasi guru ngaji ini, sekaligus setiap bulan ini guru-guru ngaji yang bertugas di setiap musola dan masjid itu kita kumpulkan, sambil harapannya ya kita juga bisa menyiapkan kafalah untuk mereka ya. Kemudian koordinasi pengolah TPQ anak ya. Jadi guru-guru TPQ itu juga ada koordinasi juga, bisa disatukan dengan guru-guru ngaji yang orang tua dewasa, bisa juga mungkin dipisahkan. Karena bisa jadi guru TPQ anak ini juga guru TPQ untuk orang tua dewasa dan remaja gitu kan. Nah, untuk tahunannya itu nanti ada khataman Quran, ada wisuda murid ngaji, termasuk dia setiap Ramadan itu nanti ada santri goes to kampung. Jadi kita kerjasama dengan pondok-pondok pesantren yang memungkinkan untuk kita ajak kerjasama. Mereka mukim selama bulan Ramadan di kira-kira 13 masjid yang kita punya ya, di dekat di rumah sekitar situ, untuk mendampingi masyarakat selama bulan Ramadan, karena mumpung memang bulan Al-Quran gitu ya. Nah, termasuk juga ada wisuda murid ngaji. Jadi murid-murid ngaji yang TPQ, kemudian yang orang tua dewasa remaja yang sudah belajar dari nol itu kemudian kita wisuda. Terus bagi yang sudah hatam ya hataman bareng-bareng. Nah, itu di luar Ramadan, tapi ya kalau Ramadan ada hataman tersendiri, karena kalau Ramadan pasti bahkan hatamnya bisa 2 kali 3 kali ya, yang pada menghatamkan. Itu kira-kira itu saya kira program Basin Kampung Mengaji. Kita minta doa, minta dukungannya dari para masyarakat seluruh Indonesia dan dunia pada umumnya. Semoga Allah ridhoi, Allah mudahkan, Allah berikan keistiqomahan, dan ini membuahkan hasil yang akan membawa kemanfaatan untuk fid dunya wal akhirah. Dan insya Allah kami menekadkan bahwa ini seperti kita juga mendirikan sebuah pondok pesantren, tapi santri-santrinya adalah santri masyarakat satu kampung desa Basin yang jumlah warganya lebih dari 3.500 ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah ridhoi langkah kita. Demikian dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.